Assalamualaikum teman-teman Muslim TV yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih jazakumullah kepada Ustadz Abdul Somad kalau melihat ini. Topinya dari beliau. Tukeran sama topi aneh yang topi Tuk Live. Teman-teman sekalian, seiring dengan perjalanan waktu anak kita sudah dewasa. Nauzubillah, ternyata ada yang menggunakan narkoba. Padahal narkoba itu buat kita orang Betawi biasa. Narkoba narikin kontrakan babe. Tapi buat anak-anak muda sekarang mana ngerti dia narkoba begitu. Betul-betul dia pengguna drugs. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau ternyata udah kayak begitu gimana? Begitu juga soal anak kita yang ternyata punya kecenderungan seksual yang aneh. Yaitu ya aneh dan menjijikkan. Yaitu apaan? Laki, dia suka juga dengan sesama pria. Atau dia istilahnya lesbi, dia menyukai wanita juga. Kan ini kan menjijikkan. Binatang aja nggak begitu. Tapi teman-teman sekalian, apabila itu sudah terjadi pada keluarga kita, apa yang terjadi? Yang pertama saya harus mengatakan dulu bahwa itu semua karena ulahmu. Mohon maaf saya harus katakan itu. Kenapa? Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, polos, bersih. Ada yang masuk ternyata sosial media. Ada banyak sekali, izinkan saya membacakan salah satu. Benar, ini sosial media bertanya, Ustadz, anak saya kecenderungannya LGBT. Oke, karena ini juga interaktif, sebelum kita bahas tentang yang tadi, yang kecenderungannya narkoba dan sebagainya, kita bahas yang LGBT. Baik, saya jawab untuk Ibu C, ya, bismillah. Ibu C, masih relevan apa yang saya sampaikan tadi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci, suci itu polos, polos itu tulus, tulus itu bersih, bersih itu dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, begini. Dia kertas. Polos tak bertuliskan apa-apa. Dan Allah juga berfirman, ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia. Wahai manusia. Sesungguhnya aku, kata Allah, menciptakan manusia jadi jenis laki-laki dan perempuan. Jadi dari sisi hadis Nabi itu mengatakan suci, polos. Dari sisi ayat, Allah tuh berfirman, laki dan perempuan. Maka laki-laki yang ke perempuan-perempuanan terjadi setelah lahir. Atau perempuan yang ke laki-lakian juga setelah lahir. Bukan bawaan orok. Karena kalau bawaan orok, tidak mungkin Nabi salah. Tidak mungkin Allah salah. Allah jelas sekali firmannya, laki atau perempuan. Maaf, para ahli tafsir hendaknya mentafsirkan lebih lanjut. Mengapa ayat itu menyebut kata zakar? Maaf ya, bukan pornografi, tapi menyebut jenis laki, jenis nama, jenis kelamin dan unsa. Bukan sekedar rijal, bukan sekedar nisa. Kenapa? Ya, banyak para mufassirin kontemporer zaman sekarang yang mengatakan itulah bentuk kromosom. Jadi teman-teman sekalian perhatikan sekali lagi, disebut itu karena ini berurusan dengan kromosom. XY itu kromosomnya itu laki-laki, sedangkan XX itu perempuan. Jadi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu dengan pasti menyebut laki-laki atau perempuan. Dan Nabi dengan jelas mengatakan itu suci, polos. Ketika lahir, tidak lain tidak bukan ini karena ulahmu, wahai Bapak Ibu sekalian. Ya, kita yang menjadikan dia berkecenderungan. Kita terlalu berharap anak saya ini mesti perempuan, pokoknya mesti perempuan, bukannya mesti perempuan. Belum lahir, udah di USG kok, nggak ada itunya, pasti ini rata jadi perempuan. Belum tentu, itu rahasia Allah. Kita cuma bisa memprediksi, walaupun USG 4 dimensi, 5 dimensi, 10 dimensi sekalian. Keluar, berojol, kalau kata orang Betawi lah, baru ketahuan dia laki atau perempuan setelah lihat. Nah, jadi sebelum anakmu ketahuan laki dan perempuan, udah deh, jangan berharap apa-apa dulu, serahkan kepada Allah, itu yang terbaik. Pengamatan saya, ini karena ulah ibu atau ayahnya.
Dia berharap pokoknya perempuan dibeliin baju polkadot, beliin sepatu orok yang warna pink, ngepink dan sebagainya. Dikasih nama, let's say namanya Mary misalnya, karena lahir bulan Desember. Tahu-tahu lahirnya keluar prok laki, ya, dipaksa juga namanya Mary Krismanto. Akhirnya baju polkadot dipakein. Udah kadung beli boneka, dikasih boneka. Udah terlanjur beli sepatu pink, dikasih pink. Akhirnya apaan? Yang tumbuh adalah jiwa feminin. Dan itu berlanjut kepada di playgroup. Di playgroup dia feminin. Teman-temannya bilang apa? Oh bencong lo, bencong. Akhirnya dia nggak rela atau nggak serak main dengan teman-teman yang laki. Ketika dia nggak rela bermain sama teman yang laki, dia mainnya mulai sama teman perempuan. Kebawa zaman TK, kebawa zaman SD. Akhirnya tumbuhlah jiwa feminin dan dia menyenangi laki-laki. Perhatikan ya, 90% kasusnya seperti itu. Begitu juga yang laki-laki. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, janganlah kita memaksakan kehendak kita kepada anak kita. Anak kita narkoba, ya. Apa yang terjadi? Peluk, cium, nangis jadi-jadinya. Jangan dipukul, jangan digebuk. Dia akan kabur dari rumah dan akan menggila narkobanya. Peluk, cium, ya, sadarin bahwa ini adalah bagian daripada qadarullah yang harus kita hadapin. Kenapa anakmu yang narkoba? Kenapa nggak anak tetangga sebelah? Kenapa nggak anak tetangga yang ujung? Karena Allah yakin kau bisa memperbaikinya. Mereka nggak akan, mungkin mereka akan main bunuh-bunuhan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan beri beban kecuali sekedar kesanggupan. Beban anakmu bandel itu kau bisa tangani. Jangan nyerah. Justru disitulah jihadmu. Jihadmu itu memperbaiki keluargamu. Narkoba, oke, saya akan perbaiki. LGBT, oke, saya akan bertanya para psikolog yang ahli. Ya, dan seterusnya. Perkelahian, oke, saya akan pantau lebih jauh lagi. Saya akan terus. Jadilah sahabat bagi anakmu. Jadilah pelipur lara. Jadilah dokter bagi anakmu, karena dia akan mengeluh sakit kepadamu. Jadilah tukang urut bagi anakmu, karena ketika dia keseleo, tanganmu lah yang pertama kali menyentuh. Jadilah kau seorang psikiater, karena ketika ada masalah, kaulah yang akan dikejar terlebih dahulu. Teman-teman sekalian, kalau semua bapak begini, niscaya kita akan menciptakan suasana sakinah, mawaddah, warahmah di setiap rumah kita masing-masing. Dan Muslim TV punya kontribusi untuk menciptakan itu. Bersama saya, Haikal Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.